Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Jevenet Selatuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pos Polkes Lembah Silo Gunung Seriang, Pos Polkes Kanaan Pejalin, Pos Polkes Anugerah Sekang. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hari baru di pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Lukas 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami mau mengawalinya dalam kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Bapa, sebab kami umat-Mu yang percaya siap mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba sebagai alat-Mu saja ya Bapa, agar dalam setiap pemberitaan ini nama Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas 6 ayat 46 sampai 49 yang menyatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, di latar belakangi pola kehidupan umat yang tidak selaras dengan kehidupan ibadah mereka saat itu, maka bagian pembacaan kita ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus dalam pengajarannya menegur orang-orang yang mengikutinya dan yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang difirmankan olehnya, apa yang diajarkan olehnya. Sebagai pendengar dan pengikut Tuhan saat itu, saya yakin pertanyaan ini cukup mengagetkan dan membuat mereka yang mendengarnya merenungkan kembali tentang bagaimana relasinya selama ini sebagai pengikut dengan Tuhan Yesus. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Berseru Tuhan itu maksudnya mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku ikut Yesus, mendengarkan ajarannya, tapi tidak melakukan kehendaknya, tidak hidup di dalam ketaatan. Bahwa hal itu merupakan suatu kontradiksi. Kenapa demikian? Karena percaya tanpa ketaatan hanya akan membuat kehidupan itu dapat mengalami kehancuran. Sehingga demikianlah hal itu dijelaskan melalui gambaran dua macam dasar di ayat 48 dan sampai 49. Bahwa mereka yang mengaku percaya, tahu Tuhan, mendengar, mengetahui firman Tuhan, dan melakukannya, itu diumpamakan Yesus seperti orang yang membangun rumah dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, di atas dasar yang kuat. Sementara mereka yang mengaku percaya, mendengar, mengetahui firman Tuhan, namun tidak melakukannya, diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika rumah itu selesai dibangun, keduanya tampak sama, persis. Tetapi perbedaan dan kualitas bangunan itu baru terlihat apabila terjadi guncangan yang digambarkan ketika air bah dan banjir melanda kedua rumah tersebut. Bahwa rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh dan tidak tergoyahkan, sementara rumah yang dibangun di atas pasir rubuh, rusak, dan hancur. Hal ini mau menunjukkan bahwa kekuatan sebuah rumah atau bangunan tidak sebatas ditentukan oleh apa yang nampak, tampilan luarnya, tetapi sangat ditentukan oleh dasar yang dalam dan kuat. Oleh karena itu dalam pengajarannya
Tuhan Yesus menekankan pentingnya memiliki dasar yang benar, dalam, dan kuat untuk menghadapi guncangan atau badai yang bisa datang kapan saja. Sahabat GPIB, sebagai orang percaya, hidup kita pun tidak luput dari guncangan dan badai. Baik masalah kehilangan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain sebagainya. Tuhan mengizinkan guncangan dan badai itu terjadi dalam hidup kita untuk menguji seberapa kuat dasar kehidupan kita. Yang kuat adalah yang tetap berdiri dan kokoh meski ada goncangan ataupun badai. Maka penting untuk kita melihat apa dasar yang digunakan dalam menjalani kehidupan seperti itu. Seperti yang digambarkan dalam pembacaan kita tadi. Ada yang membangun rumahnya di pasir. Orang yang demikian ialah orang yang cenderung menjalani hidup ini maunya yang instan saja, yang gampang. Tidak mau berusaha, berjuang, bekerja keras, maunya terima jadi. Kelihatan bagus hasilnya meski prosesnya tidak sebanding. Inilah yang dimaksud pada ayat 46 sebagai orang yang berseru-seru kepada Tuhan, berseru tentang Tuhan tetapi tidak taat. Mereka itu adalah orang yang mengikuti Yesus, mendengar pengajaran Yesus, mendengarkan firman-Nya, tetapi tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka mau yang gampangan saja. Mereka tidak mau berjuang, bekerja keras, sekedar mengakui, mendengar saja. Bagi mereka itu sudah cukup. Pada akhirnya apa? Mereka sangat rentan, mudah goyah. Ketika badai datang, masalah dan godaan datang, mereka mudah menyerah. Mereka gampang hancur karena tidak punya kekuatan yang menopang kehidupannya. Beda halnya dengan mereka yang mengikut Tuhan, mendengar pengajarannya, dan kemudian melakukannya dengan tekun di dalam hidup mereka. Itulah yang diibaratkan dengan membangun di atas batu yang kuat. Memerlukan sebuah proses, harus menggali terlebih dahulu sebelum diisi dengan batu. Itu berbicara soal pengajaran yang kuat, pendalaman yang tekun, yang terus-menerus digali, dikerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan, yang kemudian diletakkan di atas dasar iman yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Seluruh proses itu perlu waktu, perlu tenaga, dan perlu perjuangan untuk melakukan semuanya. Tapi pada akhirnya ketika tantangan dan goncangan cobaan datang, rumah yang dibangunnya itu tetap berdiri tegak dan kokoh, tidak mudah dihancurkan oleh cobaan dan badai hidup. Itulah pentingnya dasar yang dibangun dengan benar dan kuat, yang bukan hanya dari mendengar, tetapi juga melakukannya. Karena hanya orang-orang yang taat kepada firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya yang akan kuat dan menang saat menghadapi goncangan dan badai apapun yang datang kepadanya. Sahabat GPIB, mencari perenungan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di manakah posisi kita selama ini? Adakah kita sebagai seorang Kristen yang mengaku ikut Yesus, percaya pada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan senantiasa melakukannya? Walaupun harus ada proses dan perjuangan di dalamnya, tapi kita setia melakukannya? Ataukah justru sebaliknya, seperti membangun di atas pasir, kita merasa cukup sebatas status saja, yang penting mengaku percaya, tapi hidup ini jauh dari melakukan apa yang Tuhan kehendaki, jauh dari taat, malah kita lebih sering menyimpang dari apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang percaya. Apa artinya mulut ini dipakai memuji Tuhan di gereja, tapi dengan mulut yang sama kita mencaci dan mengatakan yang buruk tentang dan kepada sesama kita di luar sana? Apa artinya kita berdoa, berseru, meminta berbagai kebaikan dari Tuhan untuk kehidupan kita, berkat dan sebagainya, tapi hidup ini sehari-hari justru menyakiti dan merugikan sesama? Kita bicara tentang Tuhan, kita menuntut kuasa-Nya, kita menuntut Dia memberikan apa yang kita inginkan, tapi kita malas, kita menghindar dan menolak melakukan apa yang dikehendakinya. Ingatlah, kekristenan bukanlah sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tidak hanya bilang percaya, mengakui dan meyakini tentang Tuhan. Tidak. Tidak hanya tentang apa yang manis di bibir,
tetapi haruslah terwujud dalam kehidupan yang juga manis dengan melakukan kehendak Tuhan yang nyata, dan itu diwujudkan dalam ketaatan. Mari sahabat GPIB, mari mengawali hari yang baru ini. Mari menjalani kekristenan kita dalam ketaatan, karena tanpa taat badai kecil pun akan sungguh berat, tetapi dengan taat hidup ini pasti limpah berkat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan di hari ini, di pagi ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia, yang tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi mewujudkannya dalam ketaatan hidup ini hari lepas hari. Kami mau mengawali hari yang baru. Tuntun dan sertailah kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani di hari ini dan seterusnya. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, dari segala kuasa-kuasa kejahatan dan kegelapan. Biarlah karena tuntun dan pertolongan Tuhan saja kami senantiasa merasakan berkat dan kasih setia Tuhan dalam setiap ruang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di mana kami boleh berkarya dan berusaha. Berkati kami di mana tangan-tangan kami Tuhan perkenankan untuk bekerja, dan kaki-kaki kami berpijak di atasnya. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus bagi gereja-Mu ini, GPIB, di berbagai jemaat yang ada, baik di kota maupun di pos-pos pelkes yang ada. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi diri, yang Tuhan pakai untuk menopang penata layanan persekutuan di tengah-tengah perjalanan gereja-Mu ini. Segala apa yang kami rencanakan, programkan ke depannya, kiranya Tuhan mau campur tangan dan buka jalan yang terbaik, agar apa yang kami lakukan dan laksanakan ini boleh membawa kebaikan bagi hidup bersama, hidup persekutuan ini, membangun gereja-Mu, dan teristimewa membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ampuni salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mau dasarkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring, dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori